Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Our Life Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini sahabat semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa terkecuali semuanya para sahabat, terutama yang muslim, ya. Terutama yang muslim, karena sudah menjadi ketetapan bahwasanya semua muslim itu bersaudara. Ikhwan, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum, ya. Jadi agar bisa diislahkan setiap permasalahan yang terjadi di antara kaum muslimin. Nah, sahabat, masih ingat kejadian atau viralnya sebuah video yang diketahui bahwasanya video tersebut ternyata memang settingan. Ya, video itu dibuat untuk menyudutkan dakwah salaf yang mulia, ya. Selain menyudutkan secara personal, yang ada di video tersebut digambarkan adalah seorang ustadz salafi. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ini bisa dikatakan agar lebih spesifik penjelasannya. Ya, di video tersebut digambarkan seorang ustadz salafi sedang berdialog dengan ustadz yang bukan salafi. Ya, artinya bukan salafi itu ya kita ketahui bersamalah bahwasanya meskipun kita tidak berniat untuk mengkotak-kotakkan golongan, untuk mempeta-petakan, tapi mau ndak mau di Indonesia ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang ada. Banyak sekali firqah-firqah yang ada, banyak sekali ormas-ormas yang ada, ya. Nah, dalam lingkup sempit atau lebih spesifiknya saya katakan di sini adalah ustadz salafi ini yang selalu berdakwah memberantas bid'ah, tahyul, khurafat, syirik dan lain sebagainya. Meskipun yang lain juga mengaku, sebagian juga mengatakan membahas atau membatah yang namanya syirik, kemudian maksiat. Akan tetapi untuk mendakwahkan masalah bid'ah, khurafat itu kurang. Atau mungkin bahkan belum pernah kita dengar mereka mendakwahkan bab-bab bid'ah, khurafat, ya. Bahkan kesyirikan pun sangat jarang dibahas. Ya, mungkin hanya membahas permasalahan-permasalahan fadhail amal, mengamalkan sholawat ini, mengamalkan zikir ini, mengamalkan ibadah ini, ya. Kadang-kadang justru disayangkan mereka justru lebih mengejar amalan-amalan yang secara nas, ya, atau secara dalil naklinya itu nggak ada, ya. Secara nasnya itu nggak ada. Bahkan mereka mengamalkan amalan-amalan yang kadang-kadang guru-guru mereka menyampaikan ini datangnya dari mimpi. Dalam keadaan sadar Rasulullah datang memberikan saya sebuah amalan, memberikan ijazah, zikir, dan sebagainya, ya. Nah, kembali ke topik tadi, sahabat. Video kemarin ini viral, diketahui settingan untuk menyudutkan dai salaf dan pemahaman salaf atau salafi dalam tanda kutip. Di situ digambarkan dai salafnya kasar. Wah, di situ dibuat judul kalah dalil main tonjok. Karena memang di situ dibuat di dalam video tersebut seolah-olah dai salaf tersebut ketika diajak berdialog bawaannya temperamen, bawaannya emosi. Ya, sedikit ngomong gebrak meja, sedikit ngomong mau main tonjok, ya. Itu sangat jauh dengan kondisi realita yang ada di lapangan.
bahwasannya dai salafi itu sangat luar biasa akhlaknya. Ya, mereka jangankan untuk bersikap kasar yang seperti itu, untuk perkataan saja dijaga, nggak pernah mengeluarkan kata yang kasar, kotor, ya, bahkan tidak diperkenankan untuk berbicara dengan orang itu dengan nada yang tinggi, tidak pernah. Bahkan saya sendiri secara pribadi pernah menghadapi permasalahan lintas pemahaman, lintas ormas, yang mungkin permasalahan tersebut terjadi antara salafi dan orang-orang yang membubarkan pengajian atau membubarkan kajian-kajian salafi. Kita menyelesaikan permasalahan seperti itu dengan santai, dengan arif, dengan bijaksana, ya. Berbeda dengan yang lain, ya. Bahkan banyak video-video yang beredar tentang pembubaran kajian yang ada seperti Ustadz Farhan Abu Furaihan, Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Yazid, Ustadz Khalid Basalamah yang baru-baru ini terjadi, ya. Bagaimana mereka menyikapi permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi permasalahan-permasalahan yang memang secara real itu terjadi, bukan settingan. Sehingga kalau memang bawaan atau kepribadian orang-orang secara umum kalangan salafi itu orangnya temperamen, mungkin pada saat itu mereka secara spontanitas emosionalnya naik. Bagaimana ketika kita mengaji, ketika kita mendengarkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qaul ulama dan lain sebagainya dibubarkan tanpa alasan yang jelas, tanpa babi bu, kadang-kadang langsung tiba-tiba digeruduk di masjid, ya. Kalau memang teman-teman salafi secara umum, baik dari kalangan tulab maupun kalangan asatidnya, kalau memang temperamen harusnya yang seperti itu, mereka secara spontanitas, emosi dan kemudian ya main fisik atau mungkin melontarkan perkataan-perkataan yang kasar, tapi ternyata tidak. Berbeda dengan yang mengatakan bahwasanya salafi itu kasar, takfiri, intoleran dan lain sebagainya. Bayangkan mereka ketika ada dai menjelaskan tentang permasalahan perselisihan pendapat lah, katakan masalah ziarah kubur, kemudian masalah fikih-fikih yang lainnya, bab permasalahan bid'ah. Oh, mereka ada sempat sampai kemudian pondok pesantrennya diserang dan lain sebagainya. Nah, siapa sebenarnya yang radikal? Siapa sebenarnya yang intoleran? Ya kan? Itu bisa kita lihat. Nah, kemudian belakangan video yang viral tersebut yang memojokkan dai salaf, kemudian memojokkan pemahaman salaf secara alur yang ada di dalam video tersebut, itu ternyata diakui oleh pembuatnya bahwa itu memang settingan. Bahkan mereka mengatakan apa? Video tersebut memang disetting, ya kan? Mereka justru bahagia dengan keviralan video tersebut. Ketika diketahui memang video tersebut adalah settingan, mereka bangga. Lagi sepi, ngeri ya. Fakta atau settingan? Oh, siap. Kalau bagi kalian merasa bahwasanya konten kami ini settingan, saudara, ya, kenapa mereka untuk mempertegas settingannya? Ya kan gitu. Berarti yang kami setting ini berarti tersindir. Padahal jelas-jelas kita di situ ingin apa ya? Termasuk ingin apa, Ustaz? Edukasi katakanlah ya. Edukasi ya gitu ya. Dan di situ kok kita aja kok yang mau mendengarkan salah satu yang kemarin sempat juga viral gini ya, Ustaz ya. Yang lihat kok. Ya sekalipun itu settingan, itu ada edukasi. Mau juga film, itu juga orang pintar. Edukasi. Mau juga itu real, di situ juga ada edukasi.
Bahkan Ustadz, kita pernah silaturahim tempat antum kan? Ya. Pertama kali Sapulidi bertemu dengan Ustadz, semua sudah dijabarkan. Settingan. Bahkan mereka mengatakan, oh ini memang settingan. Tapi selain settingan kan di dalam sana ada edukasi. Edukasi yang mana? Iya kan? Edukasi yang mana? Mereka mengatakan ini edukasi. Ada apa namanya? Ini adalah realita yang sedang terjadi. Kalau memang itu edukasi, maka seharusnya dari awal dibuat judulnya yang juga jangan provokatif, ya. Dibuat judulnya yang memang itu benar-benar settingan, ya kan? Ditulis di sana, di dalam video tersebut dikasih caption bahwasanya video ini settingan. Kemudian pemeran-pemeran yang ada di dalam video tersebut adalah orang-orang yang sebenarnya keberatan, katakanlah dengan pemahaman salafi. Dan juga jangan digambarkan seperti itu karena itu ndak real, ya kan, ndak real itu, bukan realita itu. Bukan menggambarkan keadaan-keadaan yang ada. Mana ada dai salaf kemudian ketika diajak dialog gebrak-gebrak meja, main tonjok. Nggak ada. Itu bukan realita. Itu settingan untuk memfitnah, ya kan? Untuk menggiring opini bahwasanya dakwah salaf ini kasar, dai salaf itu kasar. Itu. Jadi seharusnya kalau memang itu adalah dibuat untuk edukasi, maka dibuat video yang baik. Video yang baik. Bagaimana ketika memang ketika menghadapi dalil-dalil yang disampaikan oleh dai-dai salafi, bagaimana menyikapi orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam pemahaman salafi, itu dijelaskan bagaimana cara menghadapi mereka ketika ada terjadi sebuah dialog, ya kan? Ketika salafi itu mengatakan bab perkara amalan ini adalah bid'ah. Kita jelaskan nih bid'ahnya seperti apa, dari mana, bagaimana menentukan itu kok bisa bid'ah, bagaimana cara membantahnya. Tunjukkan betul bahwasanya apa yang dikatakan oleh dai-dai salaf itu tidak benar. Kan seperti itu. Kumpulkan secara ilmiah, dalil-dalil yang ada, apakah itu secara Al-Qur'an, hadis, perkataan ulama, ya. Kumpulkan semuanya secara ilmiah, dibantahlah apa yang dai-dai salaf ini kemukakan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika Anda keberatan dengan apa yang disampaikan oleh dai salaf. Seperti itu caranya, ilmiah. Jangan membuat video-video yang terkesan provokatif, atau mungkin bukan hanya terkesan, ini jelas-jelas provokatif. Juga menggiring opini masyarakat yang menonton video tersebut agar mereka berpersepsi bahwasanya dai salaf, dakwah salaf ini kasar, tidak punya akhlak, tidak berilmu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ketika memang itu adalah sebuah sisi diinginkan untuk membuat edukasi, ya niatnya bagus katakanlah, ya kan? Niatnya bagus untuk membuat edukasi, tapi itu caranya salah. Nggak semuanya kemudian niat bagus, caranya salah, kemudian semuanya dikatakan bagus. Nggak bisa. Caranya bagus, niatnya bagus, caranya juga harus bagus. Begitu juga beribadah. Niatnya benar, caranya juga harus benar. Itu yang terjadi, yang menjadi permasalahan. Kadang-kadang kita niatnya beramal benar, niatnya baik, cuman caranya nggak benar. Nggak benarnya seperti apa? Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tahu bahwasanya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan. Rasulullah itu menjadi contoh kita di dalam menjalani kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Semuanya permasalahan dijelaskan oleh Rasulullah. Dari permasalahan bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, dan adab-adab mau tidur itu semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya kita tinggal hanya mencontoh saja apa yang dikatakan Rasulullah. Hanya mencontohkan saja, hanya mengikuti saja. Ya. Jadi ketika keberatan dengan apa yang disampaikan oleh dai-dai salaf, jangan membuat konten fitnah.
tapi bantahlah dengan ilmiah. Dibantah dengan ilmiah. Ilmu dibantah dengan ilmu. Jangan dengan otot. Ilmu dengan ilmu. Jangan dibantah dengan fitnah. Ya, dengan caci maki, dengan menggambarkan sosok seorang dai salaf itu tidak punya akhlak. Itu nggak benar. Itu namanya bukan edukasi. Itu namanya penyesatan. Kalau memang Anda mau memberikan edukasi untuk masyarakat, untuk yang menonton konten tersebut, maka berikanlah edukasi yang benar-benar itu membuat orang yang menonton tersebut tambah pinter, tambah cerdas. Baik di dalam berakhlak, di dalam menyikapi permasalahan yang ada, begitu juga di dalam sisi keilmuan untuk katakanlah ketika Anda tidak ingin mereka itu mengikuti pemahaman-pemahaman salaf, bagaimana agar mereka itu faham dalil-dalil apa yang mereka amalkan selama ini, apa yang mereka fahami selama ini. Kuatkan pemahaman mereka supaya tidak ikut kepada pemahaman dalam tanda kutip tadi, Wahabi. Kan seperti itu. Jangan Anda hanya takut, tapi kemudian cara untuk menepis ketakutan tersebut Anda membabi buta. Bikin konten fitnah, bikin isu-isu fitnah, ya, bikin isu-isu fitnah. Jadi kalau memang ingin memberikan sisi edukasi, maka berikanlah yang baik, sampaikan yang baik, kuatkan pemahaman. Ketika mereka tersinggung, katakanlah ketika Anda dan jamaah tersinggung tentang permasalahan yang disampaikan oleh dai-dai salaf, bahwasanya amalan-amalan yang ini bid'ah, ini syirik, maka silakan kaji, silakan bantah bahwa itu bukan bid'ah dan itu bukan syirik. Sampaikan dalil-dalil dengan ilmiah, referensinya ada, seperti itu. Bukan membuat konten fitnah, ya. Oke, ya sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk edisi kali ini. Jika ada saran, kritik, kemudian kritik, saran, ya saran itu masukan juga, masukan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan share video ini jika memang video ini bermanfaat, atau mungkin jika video ini bermanfaat ya. Kalau memang video ini bermanfaat, silakan share supaya banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.